Nama saya Yosefina Daku, Magister Hukum. Saya merupakan salah satu dosen pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Nipah dan saya merupakan dosen pengampu dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Jadi mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia ini mata kuliah yang disampaikan kepada mahasiswa semester 1 pada program studi hukum. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah secara singkat dapat saya sampaikan. Mata kuliah ini memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang hukum dan hukum di Indonesia berkaitan dengan sistem, berkaitan dengan sumber hukum, dan juga berkaitan dengan pemidangan hukum yang ada di Indonesia. Dari mata kuliah ini diharapkan atau adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari mahasiswa setelah selesai dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia ini adalah mahasiswa menguasai konsep dari ilmu hukum secara umum. Lalu mahasiswa juga mampu menjelaskan atau berdiskusi tentang ilmu hukum dan sistem hukum. Capaian yang berikutnya yang diharapkan dari mahasiswa adalah mahasiswa mampu mengkomunikasikan persoalan-persoalan maupun gagasan-gagasan yang terkait dengan hukum yang disampaikan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Selain itu juga diharapkan mahasiswa dapat bekerja di dalam kelompok. Nah, materi-materi yang ada dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia ini dapat saya sampaikan. Yang pertama, mahasiswa akan mendapatkan materi tentang pengertian hukum Indonesia. Nah, pengertian hukum Indonesia ini sendiri terdiri dari pengertian tujuan dari pengantar hukum Indonesia, ruang lingkup dari pengantar hukum Indonesia, dan juga bagaimana perbedaan dan persamaan antara pengantar hukum Indonesia dan juga pengantar ilmu hukum. Di pertemuan yang berikutnya, di submateri yang kedua, mahasiswa akan menerima materi tentang sejarah hukum. Sejarah hukum di Indonesia lebih khususnya. Nah, sejarah hukum ini dibagi lagi sebelum kemerdekaan dan juga sesudah zaman kemerdekaan. Di submateri yang ketiga, mahasiswa akan menerima materi tentang sistem hukum. Sistem hukum secara umum dan juga sistem hukum yang digunakan di Indonesia. Jadi bagaimana sistem hukum di Indonesia. Lalu di submateri yang keempat, mahasiswa akan diberikan materi tentang sumber-sumber hukum dan klasifikasi hukum. Di sini mahasiswa akan diperkenalkan apa saja atau dari mana saja sumber-sumber hukum di Indonesia itu berasal dan juga klasifikasi atau pembagian hukum yang ada di Indonesia, baik berdasarkan fungsi, berdasarkan isi, berdasarkan bentuk, dan lainnya. Lalu di submateri yang kelima, mahasiswa akan mulai masuk pada pemidangan hukum di Indonesia. Jadi di submateri yang kelima ini akan dibahas tentang hukum tata negara. Nah, di hukum tata negara sendiri, mahasiswa secara umum akan menerima pengertian dari hukum tata negara dan juga lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Pada submateri yang berikutnya, submateri yang keenam, mahasiswa akan menerima materi tentang hukum administrasi negara. Hal ini berkaitan dengan pengertian dan hal-hal administrasi dalam negara yang diatur oleh hukum. Lalu pada submateri yang ketujuh, mahasiswa akan menerima materi tentang hukum pidana,
terkait pengertian dan juga bidang-bidang dalam hukum dalam KUH Perdata yang diatur di Indonesia. Lalu yang berikutnya di submateri yang ke-8, mahasiswa akan menerima materi tentang hukum perdata. Hal ini berkaitan dengan pengertian dan juga hal-hal apa saja yang diatur dalam hukum perdata di Indonesia. Di submateri yang ke-9, pemidangan hukum yang berikutnya adalah hukum adat. Nah, ini pada mata kuliah ini mahasiswa akan diajarkan mengenai pengertian dari hukum adat itu sendiri, konsep dari hukum adat, corak atau karakteristik dari hukum adat, dan juga mengenai tanah ulayat. Dan di submateri yang terakhir, mahasiswa akan menerima materi tentang hukum Islam, tentang pengertian dan hal-hal apa saja dan siapa saja yang tunduk pada hukum Islam. Nah, demikian materi-materi yang akan mahasiswa pelajari selama menerima atau mengikuti mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Untuk model perkuliahan dari pengantar hukum Indonesia ini adalah student center learning. Artinya seluruh pusat pembelajaran itu adalah di mahasiswa. Jadi hal ini juga sejalan dengan metode pembelajaran yang digunakan adalah cooperative learning, di mana mahasiswa turut aktif dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam kelompok maupun secara pribadi, dalam diskusi maupun sharing tanya jawab ketika perkuliahan berlangsung. Jadi interaksi yang terjadi atau dibangun atau yang terjalin antara dosen dan juga mahasiswa adalah ketika mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya ataupun sharing atau dalam kegiatan presentasi kelompok. Selanjutnya yang bisa saya sampaikan dari pengajaran pengantar hukum Indonesia ini adalah untuk penilaiannya sendiri, penilaian terdiri dari aspek presensi, lalu dari tugas atau kuis, presentasi, lalu dari penilaian soft skill, penilaian UTS dan juga penilaian UTS atau ujian tengah semester, dan juga penilaian ujian akhir semester. Nah, untuk penilaian ini sendiri, untuk tugas, ada rencana tugas yang dibuatkan oleh saya selaku dosen, dan juga untuk penilaian soft skill maupun presentasi di dalam kelompok, ada rubrik penilaiannya juga. Nah, hal ini kemudian disatukan dalam satu unsur penilaian untuk mencapai nilai akhir dari mahasiswa tersebut. Nah, demikian saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Terima kasih. Baik, selamat siang semuanya. Baik, sehat semuanya. Masih bersemangat untuk ikut kuliah. Indonesia, kita masuk pada materi hukum adat. Ya, hukum adat. Kenapa kita harus belajar hukum adat? Apa manfaatnya? Apa itu hukum adat? Sudah Ibu bagikan di grup ya materinya, sudah? Sudah, dan semoga sudah dibaca. Jangan sampai kalian hanya mengendapkan saja di dalam gadget kalian. Ibu harap kalian sudah membaca. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang submateri tentang corak hukum adat. Ya, corak hukum adat seperti kelompok yang sudah Ibu bagikan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kalian kembali masuk pada kelompok yang sudah dibagikan atau kelompok belajar yang sudah Ibu bagikan. Silakan dibagi dalam kelompoknya.
Baik, dalam corak masyarakat hukum adat ini atau corak hukum adat ini ada 8 corak atau 8 karakteristik. Ada 8 ciri yang menunjukkan bahwa hukum adat di Indonesia ada tradisional, ada keagamaan, ada 8, ada 4 kelompok. Ibu akan langsung bagikan masing-masing kelompok membahas 2 corak, ya. Masing-masing kelompok membahas 2 corak. Untuk kelompok pertama, mana kelompok 1? Oke, kalian akan membahas corak hukum adat dari sisi tradisional dan keagamaan, ya. Lalu kelompok 2, corak hukum adat dari sisi kebersamaan dan konkret dan visual. Jadi ada 2, yang pertama kebersamaan dan yang kedua adalah konkret dan visual. Lalu kelompok 3 kalian akan membahas corak hukum adat yang terbuka dan sederhana, dan yang kedua adalah corak yang dapat berubah dan menyesuaikan. Jadi ada 2 itu ya. Yang pertama terbuka dan sederhana, yang kedua dapat berubah dan menyesuaikan. Lalu kelompok 4, kelompok 4 kalian akan membahas corak hukum adat yang tidak dikodifikasi dan corak hukum adat musyawarah dan mufakat. Jelas pertanyaannya, suruhannya? Mencari pengertiannya 3 menit. Ini dalam satu kelompok ada berapa orang? 6 orang, 7 orang. Silakan membahasnya 3 menit. Silakan. Kalau memang sudah ada yang siap menjawab, bisa didiskusikan langsung. Silakan dibahas. Sudah punya gadget, silakan dicari. Atau ada yang punya buku, bisa dicari dalam literatur. Generasi 4.0 yang mau masuk 5.0 ini, jadi harus sudah mampu mengakses materi-materi. Ada buku-buku online yang bisa kalian gunakan, ya. Oke, sambil menunggu kalian ini, Ibu coba akan merefresh dulu pengertian hukum adat. Sudah baca. Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan ke Ibu pengertian hukum adat? Salah satu saja. Silakan. Silakan angkat tangan. Oke. Hukum adat sendiri adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak terdiri dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu, kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Kebiasaan yang diterima, ya, kebiasaan yang diterima dan turun-temurun. Dari kebiasaan diterima dulu, jangan sampai suatu kebiasaan tapi tidak diterima, jadi tidak bisa diturunkan. Tapi kebiasaan yang kemudian diterima, diyakini sebagai suatu kebenaran dan diwariskan atau turun-temurun dilakukan atau diajarkan. Nah, itu kemudian menjadi pengertian dari hukum adat. Kalau kalian juga sudah baca materi dari Van Vollenhoven, hukum adat itu menyesuaikan dengan keadaan. Hukum adat itu memiliki sanksi, ya. Hukum adat harus punya sanksi juga. Bisa disebut bahwa kebiasaan itu menjadi hukum adat karena ada sanksi, ya. Oke, selanjutnya sudah siap ya untuk presentasi? Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama. Silakan kelompok pertama terkait dengan corak masyarakat adat atau corak hukum adat yang bersifat tradisional dan juga keagamaan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan membacakan pengertian dari corak hukum adat tradisional, yang yaitu merupakan kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang yang kemudian dipertahankan dan diturunkan kepada anak cucu dan masih tetap berlaku. Seperti
Masih berlakunya sistem kekerabatan di beberapa daerah yang kemudian memberi pengaruh terhadap sistem dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Lalu yang keagamaan. Keagamaan, perilaku hukum atau kaidah hukum masih memiliki kaitan dengan kepercayaan gaib atau Tuhan Yang Maha Esa dalam memutuskan atau menetapkan sesuatu. Masyarakat biasanya berdoa kepada Pencipta, juga melibatkan roh-roh, benda-benda yang memiliki jiwa. Ia mengawasi kehidupan manusia. Dalam bidang hukum, oleh Van den Berg dengan teorinya reception in complex, yang pada intinya adalah hukum agama diterima keseluruhan oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Sayuti Talib bahwa hukum adat hanya akan berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat. Oke. Terima kasih. Jadi yang corak yang pertama itu adalah tradisional dan keagamaan. Tradisional berarti turun temurun dari nenek moyang, ya, turun temurun dari nenek moyang. Lalu yang berikutnya adalah keagamaan, berarti tadi masih membawa atau masih dipengaruhi oleh agama, unsur agama di dalamnya. Ya, contoh misalnya di Bali unsur agama Hindunya sangat kuat sehingga berpengaruh terhadap hukum adat di wilayah itu. Kalau kita di sini di Maumere agama Katolik, ya, Kristen masih sangat kuat pengaruhnya dalam kaitannya dengan hukum adat. Oke, yang berikutnya kelompok yang kedua tentang corak hukum adat yang kebersamaan serta konkret dan visual. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang berikut corak kebersamaan. Hukum adat mengutamakan kepentingan bersama atau komunal. Contohnya di beberapa daerah menggunakan istilah tanah pusaka yang menjadi milik bersama untuk kepentingan bersama. Yang selanjutnya adalah corak konkret atau visual. Konkret berarti jelas atau berwujud. Visual berarti tidak tersembunyi atau dapat terlihat. Dalam hal perkawinan, ada proses lamaran secara adat yang mengikat dua pihak atau tidak lagi menjalin hubungan dengan orang lain. Maka untuk mengikat tersebut diadakan upacara lamaran secara adat dengan memberikan tanda baik itu berupa cincin atau upacara adat sesuai dengan daerah masing-masing. Baik, kebersamaan dan konkret dan visual. Kebersamaan mementingkan kepentingan bersama. Jadi tidak hanya kepentingan diri sendiri atau keluarga saja, tapi masyarakat hukum adatnya. Kalau kita di sini kenalnya suku A, B, C, ya. Oh, kita punya tanah itu bisa di dekat pantai atau di dekat gunung sana, itu tanah suku. Nah, tanah suku kita melihat contoh yang disampaikan tadi dari corak kebersamaan. Jadi semua orang yang berada dalam satu suku tersebut mempunyai hak untuk bisa mengelola tanah suku. Tidak hanya satu keluarga saja, tidak yang sulung saja atau tidak yang laki-laki saja, tapi semua orang yang masuk dalam suku tersebut bisa mengelola tanah. Ya, konkret dan visual. Konkret dan visual nyata. Ya, bisa terlihat, bisa ada tandanya. Kalau misalnya kita mau upacara perkawinan, ada harus potong babi dulu sebagai ungkapan bahwa ini semoga bisa dilancarkan oleh nenek moyang, ya. Terus kalau mau tunangan harus ada cincin sebagai tanda bahwa sudah terikat. Tidak boleh lagi nih kalau untuk secara adat, tapi engkau sudah terikat dengan adanya cincin ini. Lalu berikutnya kelompok 3, silakan dipresentasikan. Baik, yang berikut terbuka dan sederhana. Hukum adat dapat menerima masuknya unsur-unsur dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan dimaksudkan di sini adalah tidak adanya proses administrasi seperti harus ke kantor, di dinas untuk mengurus surat keterangan dan lain, karena hukum adat dilaksanakan berdasarkan saling percaya. Lalu yang berikutnya dapat berubah ya dan menyesuaikan. Yang
berikutnya dapat berubah dan menyesuaikan. Hukum menyesuaikan dengan perkembangan zaman perkawinan antar suku adat yang berbeda maupun sistem perkawinan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Baik, terbuka dan sederhana lalu dapat berubah dan menyesuaikan. Terbuka dan sederhana dapat berubah dan menyesuaikan. Ini masih ada hubungannya ya, masih ada kaitannya bahwa sesuatu yang menjadi kebiasaan tadi di awal tradisional tadi kebiasaan dan terima turun temurun itu dapat disesuaikan dengan kondisi dari masyarakat itu. Kalau dulu dalam perkawinan orang menyerahkan gading contohnya harusnya diameter 3 terus panjangnya harus sampai dengan 1 meter. Mungkin sekarang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan jumlah dari gading itu sendiri. Apakah masih bisa dapat gading dengan diameternya 3 cm dengan panjang 1 meter? Oh, susah sekarang. Hanya bisa dapat gading yang contoh hanya 80 cm saja. Maka disesuaikanlah dalam proses perkawinan adat itu gadingnya lebih kecil dari yang seharusnya. Oke, kelompok terakhir. Silakan siapa yang mau presentasi? Terima kasih ya sewaktu kesempatannya. Dimodifikasi. Itu hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, namun ada juga yang menulisnya aksara daerah. Karena mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat dengan tidak mengurangi nilai-nilai adatnya, maka hukum adat kadang ditulis dengan tidak sistematis. Mufakat. Corak musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah hukum adat mengutamakan musyawarat dan mufakat yang melibatkan setiap anggota masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Jalan penyelesaian damai adalah tujuan dari musyawarah dan mufakat sehingga membutuhkan itikat baik dari semua pihak. Tidak dikodifikasi musyawarah dan mufakat. Musyawarah dan mufakat ini berkaitan juga dengan corak yang kebersamaan tadi. Bagaimana memutuskan tanah nenek moyang, tanah adat ini dapat dipergunakan oleh semua orang dalam satu suku. Berarti harus ada musyawarah dan mufakat. Tidak bisa kemudian semua orang mementingkan kelompoknya sendiri, kepentingan keluarganya sendiri, tapi harus ada musyawarah. Oh, misalnya dalam satu suku ada 10 keluarga, bagaimana membaginya? Apakah satu orang dibagi 2 bulan pemakaian? Apakah satu keluarga 6 bulan pemakaian? Itu tergantung dari masyarakat itu musyawarah dan mufakat. Tidak dikodifikasikan, berarti tidak dibuat dalam peraturan, dalam satu dokumen. Ya, berbeda dengan hukum positif di Indonesia, semuanya terdokumentasi. Ya, oke. Silakan siapa yang mau bertanya terkait dengan hukum ini. Kalau tidak ada yang mau bertanya, ibu yang balik tanya kalian. Silakan terkait dengan hukum adat, baik dari corak tentang corak keagamaan, corak tradisional, corak terbuka, ya. Kalian pernah melihat perkawinan yang merubah dia punya pola berisnya? Pernah? Misalnya harusnya tadi disampaikan gading harusnya berapa sentimeter dengan diameter sekian, tapi dirubah menjadi yang lebih kecil. Pernah melihatnya seperti itu? Pernah. Kira-kira kenapa? Apakah boleh merubah dari panjangnya sekian, panjang misalnya harusnya 1 meter, berubah menjadi 80? Boleh dirubah seperti itu? Boleh. Mengapa? Karena hukum adat dapat berubah dan menyesuaikan diri untuk bidang. Karena hukum adat dapat berubah dan menyesuaikan dengan kondisi dari masyarakat. Ya, hukum adat dapat berubah kecuali yang
menyangkut jiwa, ya, jiwa dari hukum adat itu, ya. Sesuatu yang menyangkut dari jiwa hukum adat itu tidak boleh dirubah. Contoh misalnya untuk seseorang wanita bisa keluar penuh dari sistem kekerabatan keluarga bapaknya dan mengikuti suaminya, dia harus dibeli secara penuh. Kalau dia belum dibeli secara penuh, dia belum bisa dikatakan sudah keluar dari kekerabatan orang tuanya. Ya. Atau kalian mau melaksanakan satu upacara adat, baik itu kematian atau pesta dan lain sebagainya, harus ada yang diomelin namanya piong. Harus minta izin leluhur dulu. Piong juga tidak sembarangan, bukan hanya permen dengan aqua saja, ya. Kalau piong biasanya apa saja yang harus disiapkan? Makanan seperti nasi, daging, minuman. Minumannya apa? Boleh sirup tidak? Kalau tidak disiapkan sirup nih nanti. Boleh sirup atau tidak minumannya? Tidak boleh. Tidak boleh minuman lokal, ya. Nenek moyang dulu pada tahu sirup. Jadi sesuatu yang menyangkut jiwa dari hukum adat. Turun temurun sesuatu, kalau misalnya mau melakukan acara apapun harus piong. Makanan, nasi, daging, dan juga moke. Ya. Jadi jangan sampai kita datang tiba-tiba ibu dengan orson 1 gelas, 1 botol. Nenek moyang ini kan punya. Jadi sudah merusak jiwa atau nilai dari keluhuran piong itu sendiri. Ya. Jadi ada 8 corak hukum adat tadi. Yang pertama tradisional, keagamaan, lalu kebersamaan, konkret dan visual, lalu yang berikutnya terbuka dan sederhana. Ini yang paling penting, sederhana, jangan bikin ribet. Orang sekarang kehidupan ekonomi makin susah, jangan bikin orang susah juga hanya gara-gara adat, ya. Kecuali sesuatu yang menyangkut jiwa dari adat itu sendiri. Kalau memang masih bisa dengan 5 ekor, ya 5 ekor. Jangan sampai orang mati miskin gara-gara 20 ekor kerbau itu kan, ya. Lalu yang berikutnya adalah tidak modifikasikan, kalau bicara hukum adat, bicara sesuatu yang berkaitan dengan adat, untuk polisi jangan tiba-tiba langsung cari pengacara, jangan. Sesuatu harus dibicarakan secara adat baik-baik. Saja materi kita untuk hukum adat, khususnya tentang corak adat ini. Semoga apa yang kalian belajar berhenti sampai di sini, ya. Kalian melihat kondisi di masyarakat kita, apakah masih sesuai, apakah ada perubahan selain dari sisi perkawinan yang berubah. Nanti minggu depan kita akan melihat lagi dari sisi tanah ulayat. Nah, tanah ulayat, tanah masyarakat adat. Tadi Ibu singgung sedikit soal corak kebersamaan komunal. Ini yang paling ramai di daerah kita ini adalah soal tanah, ya. Tanah suku masih diklaim oleh suku yang lain, padahal sudah ada pembatas, tapi pembatasnya juga belum jelas, ya. Jadi minggu depan kita akan membahas soal tanah, dalam hal ini tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Oke, demikian saja kelas kita. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu.